Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mau membahas satu bahasan yang videonya agak panjang ini ya, karena ini nggak bisa singkat, dan daripada saya potong-potong dalam berbagai part, sepertinya saya tuntaskan saja. Kita hari ini mau membahas tentang penyakit ain ya. Ini ada komanya di depan, mungkin bacanya ain ya. Tapi kalau saya ngomong ain terus jadi ain, mohon dimaklumi ya. Jadi hal yang mungkin bagi sebagian orang yang artinya itu jadi beda gitu Pak, kalau ain dengan ain gitu. Mohon Anda sedikit melonggarkan ya, pemakluman lah gitu ya. Nah teman-teman semua, sebetulnya saya itu sudah diminta untuk membahas tentang penyakit ain ini sudah agak lama. Tetapi saya belum menemukan satu alasan yang tepat kenapa sih saya harus membuat bahasan tentang itu. Dan sebetulnya kalau Anda mampir ke akun page saya, yaitu Arif RH Page, saya sudah menuliskan di sana dengan panjang artikel tuh sampai 6 ya. 6 artikel, satu artikel itu sekitar 6 sampai 8 paragraf. Itu saya nulis dari mulai jam 3 dini hari selesai jam 8 pagi. Jadi 5 jam di depan laptop saya nulis itu, karena nulisnya sih cepet ya, tetapi memproses di dalam kepala saya itu yang energinya besar sekali. Belum lagi saya harus hati-hati. Ya teman-teman semua, supaya saya tidak keliru, saya juga masih mengacu kepada tulisan yang saya buat supaya tidak salah. Jadi penyakit ain itu apa sih? Penyakit ain itu saya bacakan dulu dari apa yang saya dapatkan di Wikipedia. Ya, pengertiannya terutama. Jadi, ini agak panjang ya. Dalam terminologi Islam, ya, penyakit ain ini ya terkait dengan satu penyakit yang disebabkan oleh pengaruh pandangan mata. Jadi, kita dipandang orang gitu ya, atau Anda dilihat orang. Ya. Dengan ada satu rasa dengki. Jadi, waktu Anda dilihat itu atau Anda melihat, itu ada satu rasa dengki, intinya ada perasaan yang tidak oke lah gitu. Dan juga ada rasa takjub, kekaguman. Jadi wah hebat ya gitu. Itu juga bisa menyebabkan penyakit ain. Itu kalau di sini disebabkannya gitu ya. Sekilas aja gitu. Nah, ternyata panjang ya. Intinya gitu. Jadi Anda itu bisa mengalami satu penyakit akibat gara-gara dilihat saja oleh seseorang, 2 orang, atau banyak. Dan kalau dari penafsiran saya, semakin Anda mendapatkan pandangan dari banyak orang, maka potensi terkena penyakit ain ini besar. Pertanyaannya adalah, penyakitnya itu apakah penyakit fisik atau penyakit apa? Dari penelusuran saya, penyakitnya itu bisa macam-macam. Bisa penyakit fisik, bisa juga penyakit mental. Penyakit fisik ya dengan segenap variasi penyakit. Dari yang mulai paling sederhana, flu, terus apa lagi? Sakit kepala gitu-gitu ya, sampai yang lebih advance penyakitnya. Nah, penyakit mental itu gangguan-gangguan batiniah. Misalnya Anda kok rasanya stres gitu ya, tanpa sebab Anda rasanya gelisah, Anda rasanya cemas dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih saya itu kok sampai mau membahas hal seperti ini ya? Jadi, beberapa waktu lalu
ada seorang teman saya, seorang terapis yang mendapatkan banyak curhatan, mendapatkan bahkan klien terapi yang hidupnya tuh sampai ancur-ancuran gitu loh. Sampai mengalami hal-hal yang buruk. Jadi di sini kita bisa perluas lagi bahwa ketika orang itu terkena penyakit ain, itu tidak hanya bisa merusak body, bisa merusak mental, bisa juga terjadi hal-hal buruk di dalam hidupnya. Nah, yang terjadi itu sampai seingat saya tuh bisnisnya berantakan, ya, anaknya sakit apa gitu berat, kemudian suaminya selingkuh, sampai seperti itu. Nah, dan klien ini merasa bahwa dia terkena penyakit ain. Akhirnya ditelusurilah oleh teman saya yang terapis ini, apa sih yang menjadi sebabnya selain tentang pengakuan dia kena penyakit ain. Dari pengamatan teman saya ini, rata-rata yang mengaku kena penyakit ain atau merasakan dampak kena penyakit ain itu adalah setelah mereka menerima informasi tentang penyakit ain itu apa. Jadi saya juga dikirimin sih, jadi penyakit ain adalah begini, lalu ditambahin ada dalil-dalil agama. Terus terang ini dasarnya hadis. Dan saya punya sahabat yang mengatakan bahwa hadisnya itu bisa dipercaya. Artinya hadis ini bukan hadis abal-abal. Wah, jadi berat saya ini, karena kalau saya katakan penyakit ain tidak ada, saya nanti dikira melecehkan hadis. Kalau saya bilang ada, khawatirnya akan menimbulkan satu sugesti. Jadi saya mencari jalan tengah. Pasti ada hal-hal yang tidak komplit dalam penjelasannya. Artinya semua hadis, kalau menurut saya, bahkan semua ayat kitab suci itu ada konteksnya, ada variabel-variabel faktor yang kadang tidak dijelaskan secara detail, kasus per kasus gitu. So, karena itulah saya akhirnya mencoba untuk mencari beberapa sumber bagaimana proses terjadinya penyakit ain ini. Nah, untuk sebagai kerangka awal, teman-teman semua, saya sudah sering katakan bahwa saya adalah salah satu penganut aliran multiple faktor kausal. Wah, istilahnya apa sih? Ini saya hapus ya. Jadi saya percaya bahwa hasil apapun di dalam hidup, katakanlah kalau ini X itu hasil ini tidak selalu sebabnya satu, misalkan oleh Y, ya. Atau bisa dibalik aja, kalau Y ini hasil, maka tidak selalu X ini sebabnya hanya cuman X. Bisa juga sebabnya X1, X2, X3, X4. Bisa 2, 3, 4, 5. Dan kadang karena jangkauan pemahaman kita, pengetahuan kita tidak luas, kita akhirnya hanya memahami 1, 2, 3 faktor saja. Kalau dalam kasus penyakit ain itu misalkan hasil itu ya kejadian akibat gitu ya. Ada suaminya selingkuh, hidupnya berantakan dan sebagainya. Lalu dianggap sebabnya adalah penyakit ain gitu. Apakah benar demikian? Sementara bisa juga diasumsikan ini bukan karena ini, tapi bisa juga karena orang ini meyakini tentang dia itu kena penyakit ain. Bagaimana membedakan antara penyakit ain yang sesungguhnya dengan penyakit ain yang disebabkan oleh dia merasa begitu? Paham ya? Dia meyakini kena penyakit ain. Perlu Anda tahu, salah satu konten di dalam broadcast informasi waspada penyakit ain itu adalah bahwa penyakit ain bisa ditimbulkan juga dengan foto-foto atau video yang diupload di media sosial, termasuk YouTube ini. Ya, misalkan saya nih, terus dilihat Anda, pandangan Anda terhadap saya katanya bisa menciptakan penyakit ain. Dan garis bawahnya adalah pandangan ini, ya saya ulangi, tidak harus kedengkian, tapi bisa juga kekaguman. Jadi plus dan min, rasa plus dan min bisa menyebabkan satu kejadian yang dipayungi oleh kosakata penyakit ain ini. Dan itu bisa sengaja,
ya. Bisa tidak sengaja. Jadi bisa diniatkan ini, pandangan ini sengaja untuk memberikan mana sih orangnya yang sok-sokan sukses itu. Nah, itu kan berarti sudah ada satu niatan untuk melihat. Bisa juga ya natural saja itu terjadi dan tetap berdampak katanya. Tapi kan saya mikir, apakah semudah itu sebuah penyakit ain itu terjadi? Kalau seperti itu kan repot. Anda lihat saya, hidup saya langsung rusak. Saya lihat Anda, hidup Anda langsung rusak. Berantakan semua dong. Sehingga saya berpikir pasti banyak sekali sebab. Sebagai contoh, saya pernah sampaikan dalam video terdahulu. Misalnya Anda itu, kita belum ke penyakit ainnya dulu ya. Misalnya Anda tuh tiba-tiba dapat rezeki. Ya, tiba-tiba dapat rezeki. Rezekinya kita persempit aja, dapat duit ya. Dapat rezeki dan Anda dapat ini sore hari. Nah, dapat rezeki nih sore hari ya. Dan Anda langsung berusaha untuk mencari tahu ini kenapa ya. Lalu Anda ingat, tadi pagi saya sedekah. Wah, ini pasti dampak dari sedekah saya. Nah, itu yang saya bilang, Anda punya asumsi E menyebabkan Y misalkan. Tapi kan bisa juga tanpa Anda ketahui ada faktor lain yang ikut berkontribusi. Betul sih, sedekah berkontribusi. Tapi ternyata ada yang lain. X2, misalnya ini X1 sedekah Anda tadi pagi. Kemudian X2 ternyata istri Anda mendoakan Anda tadi malam sholat hajat atau sholat tahajud atau apalah. Ibu Anda juga mendoakan Anda. Terus kemudian Anda seminggu yang lalu juga berbuat baik, di mana itu termasuk dalam hitungan yang menyebabkan ini. Kan sangat banyak sekali faktornya sehingga menciptakan ini. Tapi karena Anda tidak tahu hal-hal ini masuk dalam kalkulasi, Anda mengira bahwa sebab dari ini hanya ini. Nah, manusia itu kan begitu ya, hanya menghubung-hubungkan. Kalau istilahnya orang Jawa itu otak-atik gatuk. Tidak salah sih, tetapi kadang dalam otak-atik gatuk itu kita tidak memasukkan variabel yang komprehensif atau menyeluruh, sehingga kita merasa bahwa ini sebabnya pasti ini, padahal belum tentu. So, teman-teman semua, kita ambil contoh yang lain. Misalnya, saya harus nyontek nih ya. Contoh paling gampang, saya itu mengamati fenomena tentang air Zam-Zam. Air Zam-Zam tahu ya, salah satu air yang diyakini memiliki satu keajaiban penyembuhan yang ada di Masjidil Haram ya. Ya putar situlah di Arab intinya. Ada beberapa orang yang mengalami keajaiban seketika sembuh penyakitnya setelah meminum air Zam-Zam. Ya. Tapi ada juga yang enggak. Nah, pertanyaan saya, apakah memang air Zam-Zam ini menyembuhkan? Ataukah karena orang itu meyakini air Zam-Zam itu menyembuhkan, makanya dia jadi sembuh? Atau bisa juga dua-duanya. Artinya, baik keyakinan juga berkontribusi terhadap kesembuhan, juga keyakinan orangnya. Lalu saya mencari data, apakah komposisi secara kimiawi misalnya, air Zam-Zam itu betul nggak mengandung mineral-mineral tertentu yang menyehatkan? Ternyata iya. Oh, berarti kita bisa simpulkan bahwa faktor orang sembuh minum air Zam-Zam itu juga sebabnya banyak. Tidak hanya karena minum air Zam-Zam langsung sembuh. Paham ya maksud saya ya? Itu saya berikan kerangka dulu termasuk dalam menjelaskan tentang penyakit ain ini. Faktornya banyak untuk menyebabkan sesuatu. Kita belok lagi ya. Belok lagi ke perihal santet. Banyak juga kasus orang merasa disantet. Pertanyaannya, apakah santet itu benar-benar sungguhan terjadi atau dia mengalami kecarut-marutan dalam hidupnya karena dia meyakini bahwa dia disantet? Ini yang sulit. Karena efeknya hampir sama. Kalau misalkan di kampung Anda sudah ada satu keyakinan yang sangat kuat bahwa kalau ada buntelan kain kafan di dalamnya ada jarum, ada jeruan sapi misalnya,
ditaruh di halaman rumah, berarti Anda disantet. Nah, kalau Anda meyakini itu, maka sangat sulit dibedakan antara santet sungguhan sama tidak. Orang yang sudah sangat yakin bahwa itu adalah simbol atau pertanda santet, maka kalau Anda iseng bungkus dengan kain kafan jeroan sapi, kemudian ada jarum, ada paku, Anda lempar ke halaman rumahnya dan tidak ada satu ritual santet yang Anda lakukan, Anda cuma bercanda. Tetapi karena orang itu meyakini, orang itu bisa terkena efek yang sama. So, dari mana kita bisa tahu itu adalah santet sungguhan atau karena sugesti diri? Nah, ini yang sulit sekali. So, saya mencoba mencari jawaban yang lain, teman-teman semua. Dengan ilmu bawah sadar, ilmu mistik itu juga kayaknya kok belum jelas. Saya coba untuk masuk kepada kajian fisika kuantum, di mana saya sering beberapa kali bahas ya. Kita ambil beberapa teori sederhana, apakah pengamatan orang lain melalui pandangan memang bisa menghasilkan satu akibat kepada seseorang. Kita bisa ambil dari yang namanya percobaan dua celah atau double slit ya. Jangan ditambahin satu lagi. Double slit eksperimen. Dan ada juga yang namanya the intention eksperimen. Nah, dalam double slit eksperimen itu awalnya penelitian itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sifat dari cahaya atau light. Apakah dia gelombang, apakah dia partikel. Awalnya itu. Tetapi setelah dilakukan berkali-kali oleh para ilmuwan, justru kesimpulannya itu kan multitafsir ya, tafsirnya banyak banget. Nah, salah satu tafsir yang cukup banyak penganutnya, seingat saya ini adalah tafsir Copenhagen. Tafsir Copenhagen, betul nggak ya? Jadi double slit eksperimen ini menghasilkan satu kesimpulan bahwa pengamatan manusia terhadap bahan dasar alam semesta, elektron, partikel gitu ya, pokoknya alam semesta ini kan terbuat dari bahan-bahan yang halus ya. Benda yang padat begini sebetulnya kan di struktur yang paling dalam itu kan tidak padat seperti ini. Nah, dari double slit eksperimen itu ditemukan satu kesimpulan, kalau tafsir Copenhagen, bahwa ternyata pengamatan manusia ya, pandangan manusia ya, itu ikut menyebabkan sesuatu yang tadinya hanya berupa kemungkinan alias belum ada menjadi ada. Jadi dengan kita melihat sudah mengubah sesuatu yang tadinya adalah berupa getaran, berupa gelombang menjadi partikel, menjadi sesuatu yang padat. Berarti kalau dijelaskan dari sini, maka penyakit Ain itu masuk akal dong, karena penglihatan. Ya, oke. Tapi yang jadi persoalan adalah dalam double slit eksperimen ini sifatnya ganda. Artinya, ya kita mengamati sesuatu itu mewujud tuh bisa baik, bisa buruk. Nah, sementara dalam penjelasan penyakit Ain, baik kita itu kagum, itu kan positif. Baik kita itu dengki, negatif, itu mengarahnya selalu negatif, yaitu terjadinya penyakit. Ya, penyakit mental, penyakit fisik, penyakit hidupnya jadi berantakan. Kok bisa? Akhirnya, wah ini nggak terjelaskan. Sehingga saya bergeser juga mengambil inti dari percobaan yang lain yang namanya the intention experiment. The intention experiment adalah satu percobaan yang intinya meneliti sejauh mana niat yang dipancarkan oleh manusia itu bisa mempengaruhi realita. The intention experiment salah satunya dilakukan oleh yang namanya Lynn McTaggart. Jadi dia singkatnya menaruh dua daun di tempat khusus, dipantau dengan kamera yang khusus, karena yang dipantau kan kadang bisa jadi tidak bisa terjangkau oleh mata biasa. Lalu dia melibatkan orang-orang, sekelompok orang dari jarak jauh untuk memberikan pengamatan, melihat. Ya, jadi ada unsur ini juga, melihat, pengamatan kepada salah satu daun saja. Daun yang satunya tidak, karena itu untuk pembanding.
Tetapi dalam intention eksperimen bukan cuma melihat, bukan cuma mengamati, tetapi Lynn McTaggart meminta para peserta yang mengamati salah satu daun itu untuk meniatkan, membayangkan bahwa salah satu daun yang dijadikan objek penglihatan itu ada diniatkan daun itu bercahaya, memandarkan cahaya. Beda ya kalau cuman lihat doang kan ya lihat doang, tapi kalau ada niat berarti kan dibalik Anda melihat nih ada satu rasa tertentu yang diarahkan pada objek yang Anda lihat. Ternyata dari hasil di intention eksperimen menarik. Setelah dipantau menggunakan kamera khusus, itu daun yang menjadi objek intensi atau niat ini bercahaya, sementara daun satunya tidak. Di sini kita bisa simpulkan ternyata penglihatan manusia plus intensi plus niat bisa mempengaruhi realita itu. Oke, berarti ini saya hapus ya. Kalau pakai logika ini, berarti sangat mungkin dong penyakit ain itu, misalkan ini Anda, lalu Anda dilihat di medsos atau oleh orang secara live. Di sini memenuhi unsur ada pengamatan. Dan mungkin juga ada intensi dari para yang mengamati ini. Tapi yang menarik lagi adalah kenapa selalu realitanya jadi negatif. Misalnya nih ya, kalau dalam rumus di intention eksperimen kan kalau niatnya positif ya akan sesuai, objek itu sesuai dengan niat tersebut. Tapi kenapa yang saya heran itu, kalau kedengkian otomatis negatif wajar lah ya. Tapi kalau misalkan di sini ada kekaguman dan sebagainya, kenapa kok jadi tetap merusak orang yang dilihat? Saya masih belum menemukan jawaban. Artinya jawaban melalui double slit eksperimen, melalui di intention eksperimen belum memenuhi satu kepuasan saya untuk menemukan jawaban. Dan kalaupun tadi ya, memang negatif kedengkian itu bisa menimbulkan satu peristiwa buruk dalam hidup orang yang diamati, yaitu hidup tuh jadinya beresiko banget dong. Kita mendingan bersembunyi dari pandangan orang di hutan gitu loh. Karena kalau dilihat orang, ada orang sebel sama kita langsung mengalami penyakit ain. Kan kayaknya hidup jadi sulit banget. Kita jadi takut banget menjalani hidup bersama dengan orang lain dong. Lalu muncullah satu pertanyaan liar. Saya langsung mikir, yang menyampaikan atau sumber hadis itu kan Nabi Muhammad. Ya. Pertanyaan saya sederhana. Nabi Muhammad itu kena penyakit ain enggak gitu loh. Nabi Muhammad bisa mengantisipasi terjadinya penyakit ain tidak? Saya yakin beliau bisa. Beliau mampu menghindarkan dirinya dari penyakit ain. Karena logikanya pasti hidup beliau harusnya rusak dong. Harusnya kalah dong. Karena yang kagum sama Nabi Muhammad pasti kagumnya luar biasa. Nggak kagum sama kita-kita, atau mungkin Anda kagum sama saya contohnya. Yang benci atau dengki pun mungkin dengkinya akan melebihi Anda dengki sama saya misalnya, atau tetangga Anda dengki dengan Anda. Dengkinya musuh-musuh Nabi saat itu dengki banget. Tapi Nabi Muhammad saya pikir nggak terpengaruh. Kenapa? Di situ akhirnya saya kembali lagi pada bahasan tentang tabel kesadaran. Saya pernah bahas di video terdahulu, tabel kesadaran. Nah, tabel kesadaran ini hasil penelitian dari David R. Hawkins, MD, PhD. Ya. Saya hapus ya. Saya berarti sekarang harus nyontek di kitab saya ya. Kitab ilmu vibrasi ya. Ini kitab saya ini ya. Buku keempat. Nah, di salah satu halaman saya mengambil hasil risetnya Hawkins selama kurang lebih 20 tahun berupa tabel tadi.
kita bisa lihat di sini bahwa dalam tabel ini kan ada area yang disebut sebagai force ya. Jadi katakanlah gini nih tabel nih. Ini ada area yang disebut sebagai force. Saya nggak detail ya nanti kelamaan, dan power. Jadi di sini nanti ada skala-skala emosi apa, pikiran apa yang masuk ke dalam force, dan ada skala pikiran dan emosi kita mikir apa berada di mana. Ini tuh penjelasannya di tabel force powernya Hawkins. Nah, area ini disebut force ini untuk mewakili kosak. Jadi force itu kata-kata atau kata untuk mewakili bahwa ini adalah area getaran energi yang rendah gitu loh. Dan di batas ini itu adalah area getaran energi tinggi. Simpelnya gini, kalau orang itu sering mengakses perasaan-perasaan, pikiran-pikiran di area bawah sini, hidupnya akan dekat kepada kesialan, tubuhnya mudah sakit dan sebagainya. Karena ini dikategorikan area kesadaran rendah. Dan kalau Anda itu hidupnya banyak mengakses di area power ini, maka hidup Anda akan dekat kepada keberuntungan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi hidup belangsak itu karena sering di sini, hidup bahagia, sukses, dan selanjutnya karena hidup banyak di sini. Saya langsung melihat tabel itu dan mengambil contoh-contoh sederhana. Contoh, kalau di tabel ini yang namanya marah tuh, anger ya, marah, kemarahan, itu satuan logaritma untuk pengukuran, kita sebut aja energi, sebenarnya bukan energi sih. Di sini satuannya, angka logaritmanya energinya adalah marah itu 150. Nah, kita ambil contoh santet dulu sebelum kita ke penyakit ain lagi ya. Kalau misalkan ada orang nyantet orang lain, saya yakin salah satu energi yang digunakan ya adalah marah, dendam, jengkel, dengki. Saya kategorikan masuk ke sini 150 energinya. Nah, siapa yang akan bisa mudah disantet oleh energi sebesar 150? Kalau kita lihat di tabel adalah emosi-emosi, pikiran-pikiran di bawah itu. Nah, salah satunya di sini dikatakan fear atau rasa takut. Jadi di sini rasa takut itu energinya 100. Nah, kita bisa lihat rasa takut energinya di bawah marah, makanya ini akan bisa berdampak. Tetapi kalau energinya di atas ini, apalagi area force, apalagi area power yang energinya lebih dari 200 satuannya, maka akan sulit, bahkan tidak bisa disantet. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena salah satu paranormal yang pernah diundang di televisi mengatakan orang yang selalu bahagia, selalu damai itu sulit disantet. Berarti kan sesuai dengan ini ya, yang ngomong paranormal. Berarti saya langsung balik lagi kepada penyakit ain, bahwa kapan pandangan orang, entah itu kekaguman, entah itu kedengkian, bisa mempengaruhi kita, itu saat kesadaran kita sedang rendah. Ini dengki, ini kagum, dengki, kagum. Dan Anda kesadarannya sedang berada di bawahnya 200. Berarti ini area force. Maka Anda ada kemungkinan akan terpengaruh, hidupnya jadi berantakan gitu. Tetapi ini pun tidak semudah itu. Saya yakin pada jumlah tertentu baru ini bisa bekerja. Contohnya, saya itu dulu waktu followers Facebook akun personal ya, baru 40.000, 50.000 tuh rasanya damai-damai aja gitu. Tetapi sekarang beberapa waktu lalu, karena sekarang kan saya aktifnya di page, setelah follower saya mencapai 70.000 ke atas, kadang saya mengalami stres yang nggak bisa terjelaskan. Saya nggak tahu kenapa kok ada beban gitu loh, kayaknya di kepala saya. Padahal saya sudah nggak lagi posting gitu loh. Jangan-jangan ini, aku bilang gitu. Makanya aku terus mikir, oh artis itu apakah dia mengalami stres beban itu karena juga dia populer sehingga dia mendapatkan atensi dari banyak orang. Sehingga saya lihat di sini faktornya kesadarannya lagi rendah, kemudian jumlah yang mengamati banyak, maka ini bisa memungkinkan fenomena yang disebut penyakit ain itu. Nah, berarti
salah satu cara supaya terhindar dari penyakit AIN adalah menjaga level kesadaran kita supaya kita tidak masuk ke zona energi rendah tadi atau force tadi. Ada satu hal yang menarik, saran dari yang diriwayatkan di hadis itu sendiri. Salah satu cara supaya tidak terjadi penyakit AIN katanya adalah Anda ketika kagum pun kepada seseorang, Anda kagum sama saya, itu dianjurkan mengucapkan Masya Allah gitu loh. Jadi kagum, tapi Masya Allah itu artinya ini kebesaran Tuhan, bukan orang itu gitu loh. Nah, orang yang dilihat pun juga Masya Allah gitu. Jadi dia tidak mengakui sebagai kehebatan saya. Nah, caranya gitu kalau di situ. Tetapi saya melihat di balik kata-kata, jangan-jangan sebenarnya ketika ngomong Masya Allah, itu kesadarannya geser. Karena merasakan kebesaran Tuhan dari area force, lalu Anda mengatakan Masya Allah, itu geser ke area power. Baik yang melihat power, baik yang dilihat juga power. Oh, ini tentang kesadaran. Tapi saya yakin, walaupun ini sudah saya katakan jawabannya, saya mantap menggunakan tabel kesadaran ini. Oh, berarti ya sebenarnya penyakit AIN ini bisa diantisipasi sebetulnya. Yang menjadi repot adalah ketika Anda itu meyakini tentang penyakit AIN ini dan berlebihan. Jadi, saya percaya tujuan Nabi Muhammad misalnya menyampaikan tentang hal ini bukan dalam rangka menakut-nakuti umatnya, tetapi dalam rangka memperingatkan supaya umatnya waspada. Seperti Anda jadi seorang orang tua, Anda melihat anak Anda naik ke atas lemari misalnya, Anda boleh kan mengatakan, "Nak, ada potensi yang mungkin Anda lihat, nak, begini ya." Kadang kalau orang tua pada umumnya, "Nak, hati-hati nanti jatuh," gitu ya. Walaupun kalimat itu bisa juga nggak bagus, tapi kurang lebih begitu. Nggak salah kan, cuman memperingatkan. Lalu Anda mengajarkan caranya naik lemari supaya aman kepada anak Anda. Nah, tujuannya begitu, bukan untuk nakut-nakutin, tapi membuat waspada. Tapi yang terjadi adalah broadcast tentang penyakit AIN itu begitu serem, sehingga orang yang baca itu jadi takut. Nah, yang jadi repot adalah rasa takut itu ada di area force. Jadi orang yang sangat takut dengan penyakit AIN, malah kena penyakit AIN, itu yang jadi lingkarannya itu begitu. Seharusnya ketika menginformasikan tentang penyakit AIN itu jangan menakut-nakuti. Makanya saya hati-hati banget. Nah, yang jadi problem adalah kenapa kok orang sedemikian mudahnya meyakini dan sedemikian bisa memicu rasa takut? Karena yang digunakan bungkusnya informasi penyakit AIN itu adalah agama. Dan saya sering bahas, agama adalah satu bungkus yang sangat berbahaya. Apapun yang dibungkus dengan agama, kemungkinan pada umumnya orang itu tidak akan mempertanyakannya, sehingga langsung blong masuk ke bawah sadar dan menjadi keyakinan yang sangat kuat. Kalau Anda yang kritis, enggak. Tapi kalau yang sangat religius, sehingga saking religiusnya apapun, pokoknya kalau ada dalilnya, ada ayatnya, bener. Ini yang repot. Makanya orang yang kena penyakit AIN atau orang yang merasa kena penyakit AIN itu rata-rata orang yang sangat religius. Dalam arti dia kurang rasional, terlalu mudah meyakini. Jadi kasusnya bukan berarti terus religius itu salah, tetapi kereligiusan dia tidak diiringi dengan kecerdasan. Sebagaimana kita bisa lihat di medsos, orang-orang religius kenapa sih masih bisa tertipu dengan berita hoax? Ya karena tidak diiringi dengan kebijaksanaan, tidak diiringi dengan kecerdasan. So, jadi kesimpulan saya adalah penyakit AIN ini sebetulnya hanya berupa potensi. Berarti kalau potensi bisa terjadi, bisa tidak. Nah, saya sudah paparkan kenapa bisa terjadi, karena begini. Bagaimana caranya biar tidak terjadi? Ya begini-begini yang tadi saya sebutkan. Kita mengelola kesadaran kita. Nah, salah satu caranya kalau di medsos berarti pada waktu Anda posting lagi dapat banyak duit,
Kan itu mungkin ketika ada posting begitu kan ada yang kagum, kaya nih orang gitu loh. Atau saya nih pas lagi sebar-sebar uang itu, wah saya niatnya pamer gitu loh. Bisa jadi Anda kagum, bisa juga ada yang dengki, sombong amat sih orang ini gitu kan. So yang paling penting yang harus kita lakukan adalah men-setting kesadaran kita tuh ada di area power, yang di kolom di atas ya, jangan force ya, di energi tinggi. Sehingga misal foto kita, video kita di medsos dilihat orang dengan berbagai prasangkanya mereka itu tidak kita terlindungi. Misalnya kalau Anda posting foto lagi dapat duit gitu, alhamdulillah lagi dapat duit, tujuan Anda misalnya memang menginspirasi. Biasanya ini dilakukan oleh teman-teman yang di bisnis MLM. Wih, dapat reward, wih, dapat jalan-jalan ke luar negeri. Tujuannya dia menyemangati downline-nya atau memberikan satu bukti kepada orang-orang yang bukan member, bisnis kami itu bukan bisnis bohongan. Itu nggak masalah. Tapi kalau niatnya, nih gua kaya, nih gua gitu. Jadi cermati apa kesadaran dibalik Anda posting foto ya, dibalik Anda itu upload video, itu yang menunjukkan apakah Anda terlindungi dari penyakit ain ini atau tidak. Makanya saya bilang beberapa waktu yang lalu ketika saya membuat video ini, niat saya adalah bukan nih gua pinter gitu loh, nih apa, enggak. Saya berusaha untuk meluruskan niat saya berbagi gitu. Niat saya berbagi kepada Anda. So dengan seperti itu akan membuat saya melindungi diri saya dari hal-hal apapun, termasuk adalah penyakit ain ini. Jadi teman-teman, bagi Anda yang mungkin sudah mendapatkan broadcast informasi tentang penyakit ain, mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan yang detailnya ya, kalau Anda ingin detail, Anda berkunjung ke kelihatan nggak nih? Ke page Facebook saya. Bagi Anda yang, saya sudah tidak aktif di akun personal yang 81.000 soalnya, jadi saya aktif di Arif RH Page ya, Arif RH Page. Ini followernya saat ini baru 15.000 sih ya. Tapi cukup ramai. Saya membagikan artikel tentang ini, saya kasih semua linknya di situ tuh ya, di postingan saya jam 11.53 pada tanggal 10 Agustus. Nah, Anda silakan baca karena pasti tetap ada hal-hal yang detail yang hanya Anda temukan di tulisan. Di video secara global saja. Tapi saya upayakan tadi intinya tuh saya sampaikan. Karena kalau saya baca, saya uraikan persis, nanti Anda bosen dong. Karena saya seperti membaca teks di sini gitu. Dan untuk tentang tadi panduan tabel dan sebagainya, silakan Anda bisa browsing ya. Bisa juga Anda lihat penjelasannya di buku saya ini. Kemudian bisa juga Anda lihat di bukunya David R. Hawkins, cuman itu jelimet terus terang karena buku itu buku ilmiah ya. Jadi kalau Anda nggak biasa baca buku-buku yang rada jelimet, Anda nggak paham nanti malahan gitu. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua diberikan satu kemudahan untuk mengelola kesadaran kita sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal buruk dalam hidup kita. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.